Di Indonesia ataupun di dunia Islam pada umumnya, ekonomi syariah ini sedang menjadi perbincangan yang hangat. Tantangan ke depannya atau prospek ke depannya ini, ekonomi syariah ini bakal dibawa ke arah mana sebenarnya? Jadi ekonomi itu misalkan kebijakan ekonomi, teori ekonomi kita, bagaimana kita ini mengambil langkah untuk ekonomi ke depannya. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Halo teman-teman dan pemirsa semuanya, kembali lagi di podcast Kopiah.co, Beranda Cinta Tanah Air. Pada kesempatan malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa, salah satu mahasiswa strata 2 yaitu magister yang sedang menempuh fokus di bidang keuangan Islam atau ekonomi Islam. Di sini kita perkenalkan, namanya adalah Muhammad Ansori. Dia sekarang sedang menulis tesis untuk kelulusan sidang magisternya. Kita doakan supaya lancar. Amin. Dan bisa mendapatkan predikat yang diinginkan. Amin. Apa kabar Mas Ansori? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Akmal, apa kabar? Alhamdulillah Terima sehat. kasih sudah diundang ke podcast ini. Iya. Mas Ansori, gimana pengalaman Mas Ansori sendiri sebagai mahasiswa yang mengambil salah satu fokus atau majority yang cukup anti mainstream dengan teman-teman yang ada di Tunisia pada umumnya, yaitu mengambil keuangan Islam ataupun ekonomi Islam? Ya, sebenarnya ini cukup menantang ya. Kalau ditanya bagaimana pengalamannya, itu cukup menantang. Karena apa? Karena biasanya kita sebagai mahasiswa yang baru masuk jurusan, pasti kan ada tradisi yang namanya itu kita nanya betul, ke senior. betul. Ada tradisi kita minta ajarin. Iya, betul, betul. Tapi di sini saya tidak menemukan hal tersebut. Pada saat itu memang jurusan ekonomi syariah, keuangan syariah ini baru dibuka oleh kampus Zaitunah, Mahat Usuluddin itu, sehingga saya termasuk angkatan ketiga kalau nggak salah ya. Oh, masih inilah asabaqunal awalun. Asabaqunal awalun, masih baru, sehingga saya tidak bisa menanyakan ke orang Indonesia ya, maksudnya ke sesama mahasiswa Indonesia hal-hal terkait pelajaran. Oke. Di situ saya harus survive sendiri. Saya harus belajar lagi matematika dengan bahasa pengantar yang terkadang bahasa Arab, kadang bahasa Perancis. Jadi di situ saya harus survive sendiri. Bagaimana saya bisa improvisasi apa yang didapat di kuliahan pasti berkurang, kurang dari apa yang saya pahami gitu. Akhirnya saya harus survive dengan baca-baca, dengan yang lainnya. Nah, kalau kita sebenarnya berbincang tentang ekonomi syariah, nah kan di Indonesia ataupun di dunia Islam pada umumnya, ekonomi syariah ini sedang menjadi perbincangan yang hangat. Bagaimana di tengah perkembangan perekonomian yang melampau pesat, di tengah gejolak geopolitik dunia dan perekonomian dunia, ekonomi syariah ini hadir menjadi salah satu metode yang sedang dicanangkan oleh dunia Islam lah pada umumnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih definisi yang baku atau definisi yang ajak tentang ekonomi syariah tersebut sendiri dan tujuannya? Sebenarnya definisi ekonomi syariah sendiri itu mempunyai banyak definisi. Karena setiap cendekiawan, ya kalau kita mah ekonom lah, para ekonom ya, pakar ekonominya itu mempunyai definisinya tersendiri. Sehingga kalau berbeda seperti ini, maksudnya oke lah, kita sebagai pembaca tidak terlalu penting untuk
mendefinisikan berbagai banyak definisi tersebut, tapi yang kita lihat adalah spirit dari yang didefinisikan. Oke. Jadi kita kumpulkan berbagai macam definisi, spiritnya tuh apa, kandungan intinya itu apa. Misalkan kalau ekonomi konvensional itu selalu membicarakan tentang keuntungan, keuntungan sehingga melupakan aspek-aspek kemanusiaan. Seperti kita, iya benar, kita berekonomi, menjaga stabilitas ekonomi itu ada rasa Kemanusiaan dan ada rasa tanggung jawab untuk melahirkan keuntungan. Iya, betul. Gitu. Tapi di samping itu kita juga sebagai manusia yang hidup di muka bumi harus menjaga lingkungan hidup dengan tidak mengeksploitasi berlebihan tambang, dengan tidak mengeksploitasi terlalu berlebihan sumber daya alam, merusak lingkungan. Kita harus memperhatikan sisi-sisi tersebut. Ekonomi syariah ini hadir, kenapa menjadi perbincangan pada saat ini, saat ini dewasa ini? Ya karena spirit yang kita bawa itu salah satunya yaitu spirit kemanusiaan, spirit menjaga lingkungan hidup. Kalau di dalam disiplin ilmu lain seperti disiplin ilmu maqasid syariah itu kan betul. Ada kita hifdzun nafas, hifdzul bi'ah, hifdzul mal. Jadi maslahat amal. Jadi spirit itu yang harus kita hadirkan. Dan di dalam ekonomi syariah ini sebenarnya tidak ada kepentingan kita harus mengadopsi 100% konsep teori ekonomi syariah Islam, konsep ekonomi Islam gitu. Akan tetapi poin-poinnya ini yang harus menjadi dicanangkan secara yang harus dicanangkan lah gitu, menjadi prioritas utama ketika kita ingin melahirkan suatu kebijakan, misalnya kebijakan ekonomi atau kebijakan yang lain-lain lah. Bagaimana kebijakan tersebut baik untuk perekonomian, baik untuk kemaslahatan umat dan juga lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, gitu. Sekarang kan nih ekonomi syariah ya, ekonomi Islam ini kan sudah banyak mencuat, bahkan sudah dipraktekkan lah dalam proses perekonomian, dalam jual beli dan lain sebagainya. Apalagi sudah banyak bank-bank syariah juga di samping bank-bank konvensional yang sudah eksis sejak lama gitu. Nah, tantangan kedepannya atau prospek kedepannya ini, ekonomi syariah ini bakal dibawa ke arah mana sebenarnya? Yang perlu kita uraikan gitu ya. Ada perbedaan mendasar dari ekonomi syariah, dengan keuangan syariah. Dengan keuangan syariah. Jadi itu ada perbedaan tuh. Iya, jadi ekonomi itu misalkan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi kita, bagaimana kita ini mengambil langkah untuk ekonomi ke depannya yang berbasis, ya terserah kita, misalkan dengan latar belakang kita syariah, berbasis syariah dengan pola maslahat umum, maslahat manusia, lingkungan dan lain-lain. Nah, sedangkan keuangan syariah ini yaitu mekanisme untuk bisa dibilang pendukung, instrumen keuangan. Instrumen keuangan. Kalau ekonomi syariah itu kebijakannya, jadi filsafat berekonominya. Ekonomi Islam, ekonomi syariah. Ekonomi gitu, karena ada konvensional, terus ada keuangan konvensional, jadi berbeda gitu. Sedangkan keuangan itu adalah instrumen-instrumen seperti instrumen zakat, ada hibah, ada wakaf, seperti itu. Oke. Ya. Ada perbedaan mendasar gitu antara keduanya. Nah, jadi kira-kira prospek untuk ekonomi syariah ke depannya ini, khususnya nih kan tadi ekonomi syariah adalah sebuah teorinya, filsafatnya gitu, atau sebuah tata cara pengembangan keuangannya. Nah, untuk keuangan syariahnya sendiri sebenarnya untuk di masa yang akan datang, apakah nanti akan mengganti sistem keuangan konvensional yang sudah ada di dalam dunia keislaman, atau seperti apa kira-kira? Iya, optimis ya, saya optimis ke depannya selama
keuangan syariah dan ekonomi syariah ini selalu mencanangkan tentang kepedulian terhadap kemaslahatan umat, tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup, maksudnya yang manusiawi. Saya optimis ke depannya keuangan syariah dan ekonomi syariah ini menjadi diskursus yang penting yang menjadi apa ya, ujung tombak gitu. Ujung tombak. Karena kita tidak hanya berbicara tentang keuntungan gitu. Tapi ternyata pada saat ini realitanya ada fenomena besar yang dinamakan climate change itu kan. Iya, climate change. Iya. Atau Ternyata krisis iklim. Iya, iklim, kerusakan lingkungan hidup, terus juga kemiskinan yang semakin, kesenjangan hidup yang semakin terlihat. Betul. Nah, hal-hal seperti itu kan harus ada satu konsep yang bisa menjadi solusi menghilangkan permasalahan tersebut. Betul. Nah, makanya saya kalau ditanya bagaimana prospek ke depannya melihat itu secara objektif gitu ya, selama ekonomi syariah ini selalu mencanangkan tentang kemaslahatan yang tadi kita sebutkan, itu prospeknya bagus. Berarti dalam arti selama keuangan syariah, ekonomi Islam itu menjaga sekat-sekat yang selama ini cukup dijaga perbedaannya dari ekonomi konvensional, itu kita punya optimisme bahwa kita bisa menyaingi lah perekonomian yang sudah ada secara umum di dunia ini ya. Nah, mungkin untuk teman-teman nih sebagai testimoni mungkin ya, sebagai suatu penutup, kira-kira apa sih tata cara atau metode yang harus kita persiapkan untuk sebenarnya menjadi suatu mahasiswa atau seorang mahasiswa yang pengen berkecimpung di dunia keuangan Islam, di ekonomi syariah, itu gimana sih ininya? Mungkin tata cara atau tips and triknya kira-kira gimana? Gini, sebenarnya nggak ada tata cara baku. Iya. Ketika kita ingin mengambil suatu kepakaran dalam satu bidang keilmuan, itu kita lihat apakah kita merasa terayu gitu. Jangan cuma hanya dengan 1 bulan misalkan tiba-tiba memutuskan saya cinta dalam bidang hal tersebut. Iya. Tapi secara track record lihat gitu. Pertama dengan membaca buku gitu, misalkan tidak hanya membaca buku tentang ekonomi misalkan. Lalu lantas 1-2 buku, lantas kemudian dia mengatakan saya cinta tentang ekonomi. Ya, nggak seperti itu. Jadi harus ada perjalanan panjang gitu yang disiapkan untuk bisa menentukan kita ini masuk ke kelas mana gitu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang harus siap. Sehingga langkah ke depannya tidak salah langkah kan. Iya. Sebenarnya ya masalah ekonomi ini itu kita bisa dapatkan dengan membaca teori gitu. Kemudian kita melihat situasi terkini. Karena salah satu keilmuan yang cepat sekali berkembangnya itu adalah masalah ekonomi dan keuangan, karena sifatnya naik turun, fluktuatif, dan selalu ada inovasi-inovasi baru dengan perkembangan zaman. Nggak stagnan gitu ya. Nggak stagnan, bener-bener dinamis. Iya, benar dinamis. Nggak statis lah. Nggak statis, bener-bener dinamis. Bahkan kita misalkan hari ini A, besok bisa D, bukan lagi B gitu. Jadi B yang C-nya langsung loncat nih. Iya, langsung loncat karena benar-benar secepat itu berkembang. Maka yang kalau ditanya apa sih yang dipersiapkan, dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Belajar membaca keadaan gitu, peka terhadap sekitar. Misalkan sesederhana misalnya kita ke pasar gitu, tiba-tiba harga bawang naik. Nah, apa sih yang mempengaruhi? Jangan hanya sekedar punya cukup gitu ya, punya punya pandangan cukup gitu, cukup
dengan ya udah kita beli bawang sekian, masalah naik turun harga, yang penting kita bisa beli, mampu beli, enggak, tapi kita merasakan bagaimana, kenapa gitu, selalu mencari tahu kenapa gitu. Jadi daya kritis terhadap kenapanya itu harus ditingkatkan, karena kenapa itu yang bisa melatar belakangi fenomena-fenomena yang terjadi di pasar atau kenaikan harga atau barang jasa dan lain-lain gitu. Berarti kita harus peka lah ya sama keadaan, peka perasaannya, walaupun dia nggak peka, yang penting secara umum kita peka gitu terhadap suasana yang ada di permukaan tentang perekonomian ini. Mungkin baik, cukup sekian teman-teman Kopiah.co. Kita bisa ketemu lain kali dengan membahas ekonomi syariah dan keuangan syariah yang lebih mendalam. Sampai jumpa di kemudian hari, tetap stay tune dan salam Pancasila. Terima kasih. Salam, terima kasih.